Di sekeliling tubuh Gustav seolah terselubung cahaya bintang. Cahaya itu akhirnya memadat menjadi satu titik ekstrim, lalu menembus masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian dalam kilauan cahaya, bayangan naga merah darah berkelebat. Raungan naga yang tidak berujung mengguncang seluruh pegunungan. Disusul auman buas yang liar dan ganas, seolah menentang ketidakadilan Dao Langit. Dan akhirnya, tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di sana, karena semuanya telah berubah menjadi hamparan abu. Tidak diketahui berapa lama berlalu, dari lautan debu, seorang gadis kecil merangkak keluar. Matanya terbuka perlahan, di sekujur tubuhnya berpendar cahaya racun. Dia tampak kebingungan. Tiba-tiba dia melihat seorang pemuda terbaring tidak sadarkan diri. Tanpa ragu gadis kecil itu berlari menghampiri. Gustav. 3 hari kemudian, di hutan pegunungan purba, seorang pemuda berjubah hitam dengan wajah pucat berjalan sambil menggenggam tangan seorang gadis kecil berusia sekitar 10 tahun. Pemuda itu tampak tidak memiliki kultivasi apapun. Namun anehnya, tidak satupun iblis buas berani mendekat. Yang lebih ganjil lagi, kulit pemuda itu dipenuhi luka-luka mengerikan. Pada wajah pucatnya, terukir bekas luka menyerupai kilat. Bekas luka itu memancarkan aura kuno, seolah mustahil dihapus. Gustav telah mencoba menyamarkan wajahnya, namun semuanya sia-sia. Bekas luka di tubuh dan pola kilat di wajahnya mengandung kekuatan yang terlalu dahsyat. Bahkan teknik penyamaran pun seketika runtuh. Di mata pemuda itu terpancar keteguhan bercampur jejak darah, seolah telah melewati hidup dan mati tanpa sedikit pun rasa takut. Pemuda itu tidak lain adalah Gustav. Kala penghakiman Dao Langit turun, Gustav jatuh tidak sadarkan diri. Kalau bukan karena energi dari tanah makam reinkarnasi yang menyelamatkannya, dia sudah lama binasa. Mata Jilin memerah. Gustav, kalau bukan karena aku, kau tidak akan menjadi seperti ini. Setiap kali mengingat kejadian 3 hari lalu, air matanya tidak mampu terbendung. Ini tubuh Gustav penuh luka. Kultivasinya pun lenyap. Luka mengerikan di lengannya menjadi sebuah pemandangan yang memilukan. Gustav mengangkat tangannya dengan susah payah dan mengusap kepala Jilin. Tenanglah, aku tidak akan mati. Dia memahami kondisi tubuhnya sendiri. Kekuatan pemusnah dunia dari penghakiman Dao Langit masih bersemayam di dalam dirinya. Meski kultivasinya hilang, dia justru mampu mengendalikan kekuatan itu. Menurut perhitungannya, kekuatan pemusnah dunia itu bisa digunakan 5 kali, dan kekuatan itu bahkan mampu membunuh ahli alam Dao gabungan puncak dalam sekejap. Adapun kultivasi dan Dao alam Raja Dewanya, dia bisa merasakannya, tidak hilang, hanya tersegel oleh kekuatan Dao Langit. Kali ini bencana justru menjadi berkah tersembunyi. Setelah keluar dari pegunungan purba, Gustav dan Jilin memutuskan menuju kota Kunyu. Dia tidak melupakan janjinya kepada Liang Xiyu. Lebih dari itu, dia membutuhkan kekuatan Liang Xiyu untuk bersama-sama memusnahkan klan Dugu. Kekuatan pemusnah dunia dalam tubuh Liang Xiyu cukup untuk membinasakan Senjun alam Dao gabungan terkuat sekalipun. Terlebih lagi, hanya seorang tetua agung yang hidup matinya bahkan tidak pasti. Gustav tidak berani mempertaruhkan segalanya. Kalau tetua agung itu masih hidup, maka dia harus dibungkam. Rahasia tubuh racun bawaan Jilin hanya boleh diketahui oleh orang mati. Dulu saat kakek Liang Xiyu terbunuh, klan Dugu juga terlibat. Gustav yakin bila kesempatan datang, Liang Xiyu pasti bersedia menjadikan klan Dugu mimpi buruk yang sesungguhnya. 3 hari kemudian, Gustav dan Jilin melangkah masuk ke kota Kunyu. Di kota ini, sang penguasa adalah seorang ahli alam Dao gabungan.
Seseorang yang mampu menguasai satu kota jelas bukan sosok biasa. Di jalanan kota Kunyu, Gustav menggenggam tangan Jilin. Dia hendak mencari penginapan, namun sebelum sempat masuk ketika sebuah suara menghentikannya. "Hei, si jelek, berhenti!" Gustav menoleh. Seorang pemuda alam Raja Dewa tingkat pertama berdiri di sana. Di sampingnya dua pelindung Dharma, keduanya ahli alam elemen campuran tingkat kedua. Suara itu berkata lagi, "Si jelek, tuan muda ini menyukai cucumu. Serahkan dia lalu enyahlah." Orang-orang di jalan hanya bisa menggelengkan kepala sambil memandang Gustav dengan simpati. Pemuda itu adalah Wang Hanwen, tuan muda sekte Hehuan, sekte yang terkenal dengan teknik kultivasi menyerap yin untuk memperkuat yang. Namun Wang Hanwen memiliki kebiasaan menjijikkan. Dia tidak menyukai wanita cantik, melainkan gadis kecil. Entah berapa banyak anak perempuan di kota Kunyu yang mati di tangannya. Jilin menatap Wang Hanwen dengan jijik. "Kakak Gustav, orang itu benar-benar menjijikkan." Sejak tubuh racun bawaannya terbangkitkan, kecepatan kultivasi Jilin melonjak drastis. Kini dia telah mencapai puncak alam Kaisar Dewa. Suara Gustav terdengar tenang. Sampah yang tidak berarti, diabaikan saja. Meskipun tenang, namun cukup keras untuk didengar semua orang. Seketika satu pikiran terlintas di benak para orang di sekitarnya. Pemuda berjubah hitam itu pasti mati. Gustav tidak peduli. Dia menarik Jilin lalu bersiap pergi. Wang Hanwen berkata, "Si jelek, kau berani menyebut tuan muda ini sampah? Hari ini akan kubuat kau menyesal. Sudah hidup." Di kota Kunyu, selain penguasa kota, siapa yang berani menentang sekte Hehuan? Begitu kata-kata itu jatuh, Wang Hanwen melesak maju. Dia hendak menghantam Gustav dengan satu pukulan. Dua pelindung Dharma tetap berdiri santai. Melawan bocah tanpa kultivasi, itu tidak lebih dari meremas semut. Gustav hanya mengucapkan satu kata, "Pergi." Dan dalam sekejap tubuh Hanwen retak. Retakan demi retakan menyebar, lalu terdengar bunyi ledakan dan tubuhnya hancur menjadi kabut darah. Meski kultivasinya hilang, namun kekuatan fisik Gustav tetap utuh. Menggunakan kekuatan tubuh untuk memadatkan satu kata. Bagaimana mungkin ahli alam Raja Dewa tingkat pertama mampu menahannya? Kerumunan menarik napas dingin. Beberapa orang bahkan menggosok mata mereka. Apakah mereka tidak salah lihat? Satu kata untuk membunuh ahli alam Raja Dewa. Semua terjadi begitu cepat, kurang dari 10 tarikan napas. Sebagian bahkan belum sempat bereaksi. Saat itu juga dua pelindung Dharma tersadar. Tuan muda mereka mati. Keduanya langsung murka. "Si jelek, kau berani membunuh tuan muda kami. Kau mencari mati." Putra kesayangan sang pemimpin sekte mati di depan umum. Jika mereka kembali tanpa membawa pelaku, kematian akan menanti mereka. Satu-satunya jalan hidup mereka adalah menangkap Gustav. Dua aura alam elemen campuran meledak. Niat membunuh membumbung ke langit. Keduanya menerjang Gustav. Gustav tetap berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Dan saat mereka mendekat, mata Gustav memancarkan kilat dingin. Gustav mengangkat kedua lengannya, lalu meraih lengan kedua orang itu. Dengan gerakan ringan dia memelintir. Dua ahli alam elemen campuran menjerit pilu. Seluruh lengan mereka terpelintir seperti kain diperas. Tulang di dalamnya hancur seketika. Gustav melepaskan genggamannya. Kemudian dua tendangannya melesat. Kedua ahli alam elemen campuran itu terlempar sejauh lebih dari 10 meter. Dada mereka cekung. Darah mengalir dari sudut bibir. Tubuh mereka jatuh ke tanah dan mereka langsung menjadi tidak bernyawa. Ekspresi Gustav tetap tenang saat dia berkata kepada Jilin, "Ayo kita pergi." Ahli alam elemen campuran. Dia tidak lagi ingat berapa banyak yang sudah dia bunuh. Barulah setelah Gustav dan Jilin pergi, kerumunan tersadar.
putra pemimpin sekte Hehuan, mati. 2 pelindung Dharma pun mati. Ini bukan perkara kecil. Pemimpin sekte Hehuan pasti akan murka besar. Di sebuah penginapan, Gustav dan Jilin duduk di sudut yang sepi. Jilin masih dihantui rasa bersalah. Kakak Gustav, membunuh mereka bertiga tidak akan menimbulkan masalah kan? Jika bukan karena dirinya, Gustav tidak akan berada dalam kondisi seperti sekarang. Gustav tersenyum, tidak apa-apa, mereka hanya semut. Kini Gustav memiliki kartu truf untuk melawan para ahli puncak. Kenapa harus peduli pada sekte kecil yang bahkan tidak memiliki ahli alam dao gabungan tingkat tinggi? Kalau dia mau, dalam sekejap sekte Hehuan bisa lenyap dari dunia. Pelayan penginapan menghidangkan makanan dan arak. Tidak jauh dari sana beberapa kultivator tengah berbincang. Kalian sudah dengar belum? Hari ini istana penguasa kota menangkap seorang wanita beracun alam dao gabungan. Katanya itu adalah tubuh racun pasca kelahiran. Aku juga dengar putra penguasa kota mencoba menodainya, tapi malah dilumpuhkan. Setelah itu wanita itu diburu. Racunnya begitu mengerikan sampai banyak kultivator mati. Akhirnya penguasa kota sendiri turun tangan. Sayang sekali. Wanita secantik itu akan dieksekusi hari ini. Gustav mengernyit. Wanita beracun. Tubuh racun pasca kelahiran. Kemungkinan besar itu adalah Liang Xiyu. Pengguna teknik racun sudah jarang, apalagi yang memiliki tubuh racun. Setelah Jilin selesai makan, Gustav membayar dan keluar. Dia berkata, "Jilin, aku akan mencarikanmu penginapan. Tinggallah di sana. Nanti aku akan menjemputmu." Gustav memang tidak takut pada istana penguasa kota. Namun tingkat kultivasi Jilin masih terlalu rendah. Jika ada yang menyergapnya, Gustav tidak bisa selalu melindungi. Jilin mengangguk. "Baik, aku akan menunggumu." Jilin tahu dalam keadaan seperti ini dia tidak banyak bisa membantu. Setelah memastikan Jilin aman, Gustav menanyakan lokasi tempat eksekusi. Peristiwa ini sudah menjadi pembicaraan seluruh kota Kunyu, jadi tidak sulit untuk menemukan jawabannya. Tidak lama kemudian, Gustav tiba di lapangan eksekusi di sisi barat kota. Lautan manusia telah memenuhi tempat itu. Semua datang hanya untuk menonton. Gustav mengangkat kepala. Di atas panggung eksekusi berdiri seorang wanita. Rambutnya berantakan, wajahnya ternoda darah. Wanita itu bukan orang lain, itu adalah Liang Xiyu. Di belakangnya seorang algojo menggenggam golok besar. Kerumunan berbisik pelan, "Sayang sekali, wanita secantik itu harus mati. Bukankah ini salah satu putra penguasa sendiri yang membuat kesalahan? Sudah banyak dosanya." Seorang ahli alam dao gabungan dieksekusi di depan umum. Ini bukan sekedar hukuman, ini penghinaan sebelum kematian. Gustav menyusup ke tengah kerumunan yang padat. Kerumunan mulai merasa terganggu. "Bajingan mana yang mendorongku? Hei, si buruk rupa, untuk apa kau mendorong-dorong? Apa itu di wajahmu? Jangan-jangan menular. Tenaganya kuat sekali. Sebaiknya kita minggir. Anak muda begini entah penderitaan apa yang dialaminya." Gustav terus maju. Baru saja dia maju selangkah, penjaga istana penguasa kota langsung menghadang. "Berani maju satu langkah lagi akan kubunuh tanpa ampun." Kalimat itu baru saja terucap, namun seketika kepala penjaga itu sudah terpenggal. Karena Gustav sudah mengambil keputusan. Jika ingin menyelamatkan Liang Xiyu, dia memang harus menjadi musuh istana penguasa kota. Para penjaga kota berhamburan maju. Ini tidak baik. Ada yang menyerbu tempat eksekusi. Anak mana yang berani cari mati di sini? Bunuh dia. Mayoritas mereka hanyalah kultivator alam ilahi. Namun begitu mereka mendekat, mereka langsung mati seketika. Dalam waktu kurang dari 3 tarikan napas, lebih dari 100 penjaga tumbang. Semua dibantai oleh Gustav. Tidak seorang pun berani maju lagi. Kerumunan kultivator yang tadinya menonton pun terpaku. Gustav membunuh ahli alam ilahi seperti menyembelih ayam. Terlalu mudah.
Gustav melangkah maju. Para penjaga tanpa sadar mundur, sebagian bahkan gemetar. Senjata di tangan mereka hampir terlepas. Di mata mereka, pemuda berjubah hitam ini terlalu mengerikan. Jelas-jelas tidak memancarkan sedikit pun aura kultivasi. Namun kekuatannya sangat tidak masuk akal. Gustav tiba di hadapan Liang Xiyu. Dengan satu tangan dia memutuskan tali pengikat. Seluruh kultivasi Liang Xiyu masih tersegel. Membuka segel itu membutuhkan waktu. Liang Xiyu menatap Gustav dengan wajah dipenuhi kebingungan. Dia adalah wanita beracun, hampir tidak punya teman. Semua orang menghindarinya. Sejak kapan dia mengenal pemuda berjubah hitam ini? Tatapannya jatuh ke tangan Gustav. Dia sedikit terkejut. Kemudian dia melihat wajah samping Gustav. Bekas luka berbentuk petir itu begitu mencolok. Jantung Liang Xiyu bergetar. Perasaan familiar menyeruak di hatinya. Kau ini, Gus. Belum selesai dia berbicara, Gustav langsung memotong. Aku leluhurmu, jangan banyak omong. Liang Xiyu langsung tersadar. Identitas Gustav adalah tabu mutlak di wilayah barat. Jika sampai terungkap, mereka berdua tidak akan keluar hidup-hidup. Tapi kenapa Gustav menjadi seperti ini? Bekas luka di tubuh, wajah pucat. Tidak ada aura kultivasi sedikit pun. Ini jelas bukan penyamaran, ini luka, ini kondisi nyata. Berarti Gustav benar-benar kehilangan kultivasinya dan kekuatan barusan adalah murni kekuatan tubuh. Apa yang sebenarnya terjadi kepadanya? Liang Xiyu hendak beranjak. Kita harus pergi sekarang. Namun Gustav mencengkram pergelangan tangannya. Tenang saja, kita selesaikan istana penguasa kota dulu. Liang Xiyu hampir memuntahkan darah. Dia berpikir di dalam hatinya. Bukankah kau ingin menyembunyikan identitas? Bukankah kau sudah tidak berkultivasi? Kenapa malah cari mati di sini? Gustav mungkin ingin mati tetapi dia masih ingin hidup. Tiba-tiba terdengar suara murka mengguncang langit. Lancang! Sosok muncul di udara. Seorang pria parubaya berjubah mewah. Tatapannya penuh amarah. Dia adalah penguasa kota Kunyu dengan kultivasi alam dao gabungan tingkat 5. Di keluarga menengah manapun dia sudah layak menjadi tetua agung. Aura alam dao gabungan tingkat 5 sudah cukup membuat napas banyak orang terasa berat. Kerumunan langsung gempar. Penguasa kota sudah datang. Pemuda berjubah hitam itu akan tamat riwayatnya. Sehebat apapun pemuda berjubah hitam itu, mana mungkin dia merupakan tandingan penguasa kota. Menurutku, penguasa kota bisa membunuhnya dalam satu jurus saja. Para kultivator yang menonton berbisik-bisik tanpa rasa khawatir. Bagaimanapun juga, mereka hanya datang untuk melihat pertunjukan. Wajah Liang Xiyu dipenuhi keputusasaan. Tadi, jika mereka langsung melarikan diri, mungkin masih ada secercah harapan. Tetapi sekarang, bahkan kesempatan untuk kabur pun sudah hilang. Dia menoleh ke arah Gustav, namun yang dilihatnya tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah pria itu. Sebaliknya, Gustav melangkah maju. Tatapannya menembus langsung ke arah penguasa kota yang berdiri tinggi di udara. Lalu sebuah suara dingin bergema. Sampah alam dao gabungan tingkat 5 saja berani menggonggong. Hening. Semua orang menatap Gustav dengan mata terbelalak. Pemuda berjubah hitam ini pasti sudah gila, bukan? Ahli alam dao gabungan tingkat 5 sudah termasuk penguasa sejati di satu wilayah. Namun, di mulut pemuda ini hanya dianggap sampah. Kesombongan macam apa ini? Apakah pemuda ini mengira dirinya adalah seorang Xiansun abadi? Di udara wajah Xiao Jing memerah. Amarahnya mendidih. Sudah berapa tahun lamanya, tidak ada seorang pun yang berani menantang kewibawaan istana penguasa kota. Xiao Jing mencabut sebuah senjata abadi alam elemen campuran dan berkata, "Buruk rupa, kalau kau ingin mati akan kukabulkan." Sebuah tombak Fang Tian Huaji dikeluarkan. Aura mengerikan langsung meledak dan tekanan dahsyat menyapu ke arah Gustav. Meski tidak ditujukan pada kerumunan,
namun semua orang tetap merasakan dada mereka sesak dan mereka kesulitan bernapas. Ahli alam dao gabungan tingkat 5 benar-benar menakutkan.